Saudara, jikalau pada hari ini kita pergi ke satu taman, kemudian melihat ada sepasang pemuda dan pemudi sedang berpacaran, kemudian yang laki bertanya kepada perempuan, "Apakah engkau cinta kepadaku?" Oh, si perempuan katakan, "Aku cinta kepadamu." "Apakah engkau mau menikah dengan aku?" Si wanita berkata, "Aku mau menikah dengan engkau." Lalu si pria bertanya lagi, "Mengapa engkau mau menikah dengan aku?" Si wanita berkata, "Oh, kalau aku menikah dengan engkau, saya bisa jadi orang kaya karena engkau orang kaya. Saya bisa naik pesawat jet kemana-mana. Saya bisa nginap di hotel yang mewah. Saya bisa masuk restoran yang bagus. Saya bisa pergi jalan-jalan. Saya bisa pergi menikmati hotel yang indah ke pantai. Pantai yang indah daripada warna blue sampai warna pink. Saya bisa menikmati semuanya. Sungguh senang, sungguh bahagia, sungguh menjadi orang yang kaya kalau aku menikah dengan engkau." Saudara, kira-kira kalau engkau sebagai pria tersebut, apakah engkau mau menerima perempuan itu jadi istrimu? Tentu tidak, bukan? Kenapa? Karena perempuan itu mau dengan kita hanya karena harta kita. Istilahnya dia hanya mau mempelorotin harta benda kita. Kalau kita kaya, dia mau. Kalau kita punya banyak uang, dia mau. Kalau kita punya banyak harta, dia mau. Coba kalau suatu hari kita tidak punya apa-apa lagi, dia akan tinggalkan kita. Itu sebabnya maka di dalam pernikahan pendeta sering memanggil baik pengantin wanita maupun pengantin laki, mereka harus bersama-sama berjanji. Dia katakan dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan sehat walaupun sakit, tetap mereka bersatu, tetap setia, karena tidak ada orang yang bisa memisahkan mereka. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan, tidak ada orang yang bisa memisahkannya. Saudara, tapi tanpa kita sadari, kadang kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita cenderung berbuat demikian. Kita menjadi orang percaya hanya datang kepada Tuhan yang meminta-minta kepada Dia. Kita seperti seorang pengemis yang datang kepada Tuhan hanya minta. Masuk dalam persekutuan doa, kita berlutut berdoa, kita datang minta Tuhan. Oh Tuhan, berikan aku ini. Oh Tuhan, berikan aku ini. Oh Tuhan, berikan aku ini. Oh Tuhan, supaya saya dapat ini. Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu doa-doa kita. Kita minta, 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 minta. Jadi kalau hari ini Tuhan bertanya kepada engkau dan saya, apakah engkau mengasihi Tuhan? Kita katakan, ya, aku mengasihi Tuhan. Apakah engkau mau menerima aku sebagai juru selamatmu? Kita katakan, iya, aku mau menerimanya. Lalu pertanyaan Tuhan tambah lagi satu. Mengapa engkau mau menerima aku sebagai juru selamatmu? Kita katakan, oh Tuhan, aku mau karena engkau memberi kesembuhan padaku. Oh Tuhan, aku mau karena engkau memberikan kekayaan kepadaku. Oh Tuhan, aku mau karena engkau memelihara aku. Oh Tuhan, aku mau karena engkau memberikan kebahagiaan pada aku. Saudara, kalau suatu kali kita mengalami kesulitan, kita mengalami permasalahan, kita mengalami berbagai persoalan, apakah kita masih setia pada Tuhan? Saudara, orang yang mengartikan bahwa kesuksesan itu harus berupa uang, kekayaan, dan kesehatan, mereka akan kecewa bila suatu kali mereka menghadapi kesulitan seperti itu. Perhatikan saudara, dalam Alkitab kita baik-baik. Firman Tuhan mencatat bahwa ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang kesulitan, berbicara tentang permasalahan. Tapi mereka tetap setia pada Tuhan. Saya kasih contoh, dimulai dari Yusuf, dia menderita, setia pada Tuhan. Mulai dari Ayub, dia menderita sakit penyakit, harta kekayaan,
anaknya mati, habis semua ludes, tetap setia pada Tuhan. Bahkan dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Daniel, banyak ancaman, tapi dia katakan, kalau saya percaya bahwa Tuhan akan menolong aku. Tetapi kalau Tuhan pun tidak menolong aku pun tetap setia kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Daniel. Sekarang pertanyaannya saudara, bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah Anda dan saya tetap setia pada Tuhan walaupun Tuhan hari ini tidak menolong kita? Apakah Anda dan saya tetap setia pada Tuhan kalau Tuhan satu kali membiarkan kita? Oh saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Nah saudara, saya membaca kesaksian dari Bapak Tung Waringin. Ya, ada nama tengahnya saya lupa. Tetapi saya lihat menariknya, dia begitu setia pada Tuhan. Tuhan berikan dia kelimpahan, tapi dia berdoa pada Tuhan. Waktu dia sakit COVID-19 di rumah sakit, dia tetap bersandar pada Tuhan. Bahkan dia sudah serahkan hidupnya pada Tuhan. Di dalam kesaksiannya dia katakan, dia sudah menulis kira-kira surat wasiatnya di WhatsApp. Dia pesan kepada anaknya, kalau suatu hari papa terjadi apa-apa, maka engkau yang tangani semua perusahaan. Kalau suatu hari terjadi apa-apa dan mamamu menikah lagi, engkau tetap harus sayang pada mamamu. Dia sudah pesan semuanya itu kepada anak-anaknya. Tapi kemurahan Tuhan masih memberikan dia hidup. Itu artinya double blessing. Yang saya percaya ini kesempatan yang kedua bagi dia. Yang pasti dia tentunya akan lebih setia kepada Tuhan. Ada lagi seorang presenter wanita. Dia orang Sumatera kan. Namanya Melanie Ricardo. Saya baca kesaksiannya, dia juga mengalami sakit COVID-19. Dia katakan begitu sakit, begitu menderita. Tapi hari demi hari dia lewati, makin dekat, makin setia pada Tuhan. Saudara, ciri khas orang percaya demikian. Makin setia pada Tuhan. Demikian itu kesaksian dari saudari Melanie Ricardo itu. Nah saudara, banyak lagi kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang mengalami sakit, penyakit, penderitaan. Dan kalaupun saudara sebagai orang percaya dipanggil Tuhan kembali ke rumah Bapa, itu merupakan satu kesukacitaan yang besar, bukan? Karena apa? Karena ini kesempatan untuk kembali ke rumah Tuhan. Luar biasa, kembali ke rumah Bapa. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya di dalam hidup kita perlu pegangan hidup. Firman Tuhan dalam Yohanes 3:16 mencatat bahwasanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu artinya apa saudara? Itu artinya Tuhan sudah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita. Demi kita, demi dosa kita, kita yang tidak layak dilayakkan, kita yang tidak pantas dipantaskan. Oleh sebab itu, hidup kita ini mesti bersandar kepada Tuhan saja. Hidup kita ini mesti menyerahkannya kepada Tuhan saja. Dosa apapun yang kita perbuat, Tuhan akan ampuni. Jadi kesalahan apapun yang Anda perbuat hari ini, Tuhan akan ampuni. Mungkin engkau sudah terjerumus begitu dalam di dalam masalah-masalah narkoba, masalah-masalah moral, masalah-masalah uang, korupsi dan sebagainya. Engkau merasa ditinggalkan, engkau merasa kesendirian, engkau merasa tidak diperhatikan lagi, engkau merasa tidak berguna lagi. Tapi hari ini saya mau katakan kepada Anda semua bahwa Tuhan Yesus mau datang, dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk engkau. Datang kepada Dia, sambut Dia, percaya kepada Dia.
Karena di dalam Tuhan Yesus kita memperoleh keselamatan itu. Kisah Rasul pasal 16 ayat 31 mencatat, ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara, saudara, mereka bernyanyi bersukacita karena Paulus tahu bahwa mereka dipenjarakan bukan karena mereka berbuat salah. Itu sebabnya mereka memuji Tuhan. Ketika mereka memuji Tuhan di dalam penjara goa yang gelap itu, tiba-tiba pintu penjaranya ambruk, saudara. Waktu itu apa yang terjadi? Waktu itu kepala penjaranya itu sudah takut, saudara. Dia hampir bunuh diri karena kalau sempat narapidana itu semua lari, saudara, maka barangkali dia juga akan dihukum pancung, saudara. Itu sebabnya maka dia takut sekali. Dia takut sekali. Tetapi Paulus katakan kepada dia, jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri. Lalu dia bertanya, apa yang harus aku perbuat? Kisah Rasul 16 ayat 31 mencatat, percayalah akan Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau beserta isi rumahmu. Bisa dinyanyikan, saudara. Percayalah akan Tuhan Yesus, maka engkau beroleh selamat, engkau beserta isi rumahmu. Percayalah akan Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau beserta isi rumahmu. Dan firman Tuhan ini berdengung hingga hari ini untuk Anda, untuk kita sekalian. Percaya pada Dia. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau mengasihi Engkau Tuhan, bukan hanya sekedar kami mendapatkan yang terbaik daripada-Mu, bukan sekedar kami mendapat berkat daripada-Mu, tapi apapun yang kami alami, kesulitan apapun yang kami alami, permasalahan apapun yang kami alami Tuhan, kami mau tetap setia pada-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tuhan, dengar doa kami Tuhan. Tuhan, pasang telinga-Mu pada setiap kami Tuhan. Tuhan, jikalau saat ini ada teman-teman kami yang sedang bergumul tentang hidup, merasa putus asa dan hampir mau melayangkan nyawanya Tuhan, maka hari ini hamba-Mu mau undang mereka untuk datang ke hadapan-Mu Tuhan. Terima mereka kembali Tuhan, supaya mereka boleh percaya pada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Boleh mengerti bahwa hidup ini punya arti, punya maksud. Dan hidup ini harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Percayalah pada Tuhan. Datang kepada Tuhan Yesus. Percaya pada Dia. Karena Dia adalah juru selamat kita. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Tuhan berkati Anda semua.